Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tengah-tengah kesibukan aktivitas manusia-manusia, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengikuti satu acara yang sangat dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu duduk bermajlis taklim. Sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan dari para ustadz-ustadz, para penceramah, para kiai, bahwa menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang agama kita ini, terutama tentang masalah tauhid. Tauhid, ya, seperti sudah saya berikan muqaddimah pada pertemuan sebelumnya, bahwa tauhid adalah dakwah seluruh para nabi dan rasul. Tidak ada satu nabi ataupun seorang rasul pun yang dikirimkan ke muka bumi ini kecuali dakwanya adalah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Dakwanya adalah an i'budullah, hendaklah mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Ya, semua para nabi dan rasul, ya, dakwanya adalah untuk bertauhid. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, dakwah beliau hanya seputar masalah tauhid. Beliau belum berbicara tentang politik, belum berbicara tentang masalah ekonomi, belum berbicara masalah sosial dan sebagainya. Konsentrasi dakwah beliau adalah bagaimana kaum muslimin atau orang Mekah pada waktu itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu yang sangat panjang sekali, 13 tahun. Ya. Dan subhanallah, dengan 13 tahun ini, ya, dan dengan dakwah tauhid beliau, kemudian lahirlah, ya, generasi-generasi yang kita kenal dengan generasi sahabat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yaitu generasi sahabat, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya yaitu para tabi'in. Mereka ini adalah generasi yang paling baik, dan sampai hari kiamat nanti tidak ada generasi yang bisa menandingi kebaikan mereka, dikarenakan mereka memang dibimbing dan dibina dengan tarbiyah atau pembinaan tauhid ini. Maka tauhid ini sangat luar biasa sekali, ya, sehingga dengan bimbingan dan pembinaan dengan tauhid ini, maka jadilah atau lahirlah kader-kader yang seperti mereka-mereka itu. Bahkan disebutkan dalam beberapa sirah, beberapa sejarah, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pernah ditanya. Jadi kalau orang lihat tentang bagaimana khilafah kaum muslimin sejak dari Rasulullah berpindah ke Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Setelah zaman Ali radhiyallahu anhum, sistem kepemerintahan goyah. Orang-orang yang memberontak sudah mulai muncul. Kemaksiatan dan berbagai macam rakyat sebagian sudah tidak taat lagi kepada khalifah atau pemimpinnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum pada waktu itu. Setelah salah seorang masyarakat atau seorang rakyat datang kepada Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, "Kenapa zaman kita ini sudah begini modelnya? Dulu di zaman Nabi aman-aman saja, zaman Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman dan seterusnya. Pas datang di giliran Anda untuk menjadi khalifah, negara menjadi kacau. Ya,
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjawab dengan jawaban yang sangat ringkas sekali. Ya, kata beliau, karena orang yang saya pimpin adalah orang seperti Anda. Dulu orang yang dipimpin adalah orang seperti saya. Maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau yang dikadir oleh Nabi SAW dengan tauhid yang mantap, sehingga pengkadiran lewat tauhid ini akan menghasilkan generasi-generasi yang rabbani, generasi-generasi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, generasi-generasi yang bisa kita harapkan ya kehidupan kebaikan mereka di dunia terlebih lagi di akhirat. Dan keutamaan-keutamaan tentang tauhid ini sangat ya banyak sekali, dan akibat daripada orang yang tidak bertauhid ya, pertama dia adalah penyebab masuknya orang ke dalam neraka ya. Orang tidak bertauhid ya masuk ke dalam neraka, seperti dalam beberapa hadis dari Nabi SAW. Juga dia adalah dapat membatalkan amalan ya, seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, maka akan batallah amalmu. Ya, dan beberapa akibat-akibat, termasuk juga amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena tidak bertauhid atau berbuat perbuatan yang bertentangan dengan tauhid ini. Maka insyaallah semua ini akan orang dapat kajikan dalam kitab yang kita akan kaji pada pertemuan pengajian kita setiap hari Sabtu ya, kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini saya bawa jilid satunya. Jilid duanya masih seperti ini juga tebalnya ya. Tapi pembahasannya cukup ringan ya, ringkas sekali. Ya, saya lihat juga bahasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahasa yang tidak terlalu sulit untuk orang pahami. Ya, maka saya memilih buku ini ya untuk kita jadikan buku kajian kita untuk pengajian masalah tauhid. Tetapi bukan juga kita semuanya kita ambil dari kitab ini. Saya juga membuka atau membaca kitab-kitab tauhid yang lain sebagai referensi tentang pembahasan kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengawali buku ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini sudah sering orang dengarkan, mungkin terus hafal juga. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka menyembah kepada aku. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan illa liya'budun, kecuali menyembah kepadaku, artinya tugas jin ataupun manusia, tugas utamanya adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, bisa boleh orang untuk jadi kerja di kantor, boleh orang untuk kerja di mana saja, di perusahaan apa saja aktivitas kita, tetapi tugas kita yang paling utama adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya yang disebut dengan tauhid. Sebab kenapa? Secara fitrah manusia itu tidak bisa bahagia atau tidak merasa tentram kalau dia tidak beribadah. Hanya saja ibadah ini berbeda-beda. Ada orang ibadahnya kepada harta, ada orang ibadahnya kepada benda-benda tertentu, ya. Ada orang ibadahnya kepada makhluk-makhluk yang lain, jin dan sejenisnya. Bagaimana itu? Coba lihat. Termasuk orang-orang yang hidup di pedalaman, di hutan-hutan, mereka juga beribadah. Ibadah itu adalah ya seperti yang disebutkan oleh Syekh Imam Ibn Taimiyah, bahwa ibadah itu adalah semua perkataan ataupun perbuatan ya yang hanya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dihitung juga ibadah. Coba tolong lihat, sekarang ada orang yang biar sewaktu sholat, biar sewaktu apa, kalau dia masih ada tugas untuk pekerjaan, dia konsentrasi dengan itu. Selesai waktu sholat, selesai ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dia tidak laksanakan dikarenakan dengan pekerjaannya. Ini orang yang menuhankan
ya, pekerjaannya. Ada orang yang menuhankan materi, ada orang menuhankan benda-benda mati, ada orang yang menuhankan kepada jin dan lain sebagainya. Nah, secara tidak disadari bahwa sebenarnya yang dia sembah adalah, yang diagungkan adalah pekerjaannya atau apa yang dia laksanakan itu. Nah, makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam pembahasan pertama kali ini langsung beliau mengangkat ayat Allah Subhanahu wa taala tadi ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada aku. Nah, kemudian setelah itu beliau mengangkat lagi, jadi belum memberikan komentar, masih mengangkat firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengangkat lagi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul, agar supaya rasul ini mengajak manusia atau umat itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, ya. Kemudian taghut ini adalah semua yang diibadahi atau semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau menyebutkan ada beberapa hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala mengirim rasul ini. Pertama adalah iqamatul hujjah, ya, supaya para rasul yang dikirim ke muka bumi ini memberikan hujjah, memberikan pemahaman tentang agama ini kepada setiap umat, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab satu kaum kalau mereka itu belum mendapatkan pelajaran. Misalkan begini nih, ada yang tinggal di hutan, tidak ada ustadz di sana, tidak ada orang yang mengajarkan mereka, ya, maka mereka meskipun tidak sholat, mereka meskipun tidak berpuasa, mereka meskipun tidak melaksanakan tuntunan Islam ini, di akhirat mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tidak ada hujjah, tidak ada yang menjelaskan kepada mereka. Sehingga dalam kaidah itu tidak ada dosa bagi orang tidak tahu, ya, tetapi mencari tahu itu hukumnya wajib, ya. Sama dengan orang di sini nih. Kita di sini termasuk adalah yang hidup di dunia yang sangat luas sekali, yang sudah bebas, di mana-mana ada ilmu pengetahuan. Nah, kalau orang di sini dengan alasan tidak tahu, itu tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan alasan, ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul ini adalah sebagai rahmat, ya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya. Juga merupakan rahmat, ya. Coba bayangkan sebelum Nabi SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, orang mungkin masih sering dengar atau masih tahu sampai sekarang bagaimana masyarakat jahiliyah pada waktu itu, ya. Kezaliman di mana-mana terjadi, orang yang lemah semakin ditindas dan lain sebagainya. Datangnya Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai rahmat bagi mereka. Permusuhan antara Khazraj dan Aus pada waktu itu sudah beratus-ratus tahun, ya, tidak saling menyapa, bahkan permusuhan mereka semakin menjadi-jadi. Datangnya Nabi SAW menjadi rahmat bagi mereka. Muhajirin dan Ansar menjadi bersaudara bagaikan kakak dan adik, ya. Ini dikarenakan agama yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Makanya orang ini yang ikut-ikut kajian atau yang aktif dalam pelajaran-pelajaran Islam seharusnya menjadi rahmat, ya, bagi masyarakatnya. Misalkan orang kerja di satu kantor, seharusnya orang-orang kantor itu senang dengan kita di sana. Orang tinggal di satu tempat, seharusnya orang-orang yang di lingkungan kita itu senang, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ini adalah rahmat. Ya, rahmatnya ini adalah dikarenakan mereka mempraktikkan ajaran tersebut. Tapi kalau orang hidup di satu masyarakat atau orang hidup di satu kantor, kemudian orang yang justru, ya, sering buat pelanggaran, justru membuat keributan, nah ini namanya bukan rahmat. Kemudian yang ketiga, tujuan
Hanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, diutusnya para nabi dan rasul ini bayanu tariq al-musil ila Allah taala. Nah, ini yang paling penting sekali. Menjelaskan tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang ini orang memahami jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pemahaman. Ya, di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Li'anna al-insan la ya'rifu ma yajibu lillahi 'ala wajhi tafsil illa an tariqir rusul." Karena manusia untuk bisa nyampe, untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak tahu kecuali ada yang membimbingnya, yaitu para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang ini banyak sekali orang yang mau beribadah. Sekarang ini banyak sekali orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tempuh dengan cara-cara mereka sendiri, bukan cara-cara yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para rasul itu. Nah, makanya kita akan lihat sekarang ini ada aliran inilah, ada aliran ini, ada filsafat ini dan lain sebagainya yang sekarang terjadi di mana-mana, bukan cuma di Indonesia. Kesemuanya adalah mengajarkan tentang kebaikan menurut mereka. Beginilah cara untuk menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang setiap harinya dia harus membaca zikir sekian ratus kali. Ada yang setiap harinya dia harus melaksanakan amalan-amalan ritual tertentu. Ada yang setiap malam-malam tertentu dia membuat acara-acara apa begitu, ya, bakar kemenyan dan sebagainya. Kesemuanya adalah niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi yang paling tahu tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah bagaimana beliau mengajarkan kepada kita jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengadakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah tugas, ya, para nabi dan rasul dikirim ke kita. Nah, sehingga dengan demikian untuk melaksanakan amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah harus lewat para rasul ini. Ya, tidak boleh terang bikin cara-cara sendiri. Sekarang ini kan, kenapa Anda harus membaca ini setiap waktu-waktu ini? Oh, karena terampi guru atau kiai ini atau ulama ini dia suatu ketika bermimpi begini, ya. Jadi mendekatkan diri hanya lewat mimpi. Ini juga tidak cocok dengan tuntunan kita. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasul ini adalah untuk orang ikuti bagaimana Nabi menjelaskan kepada kita tentang jalan atau langkah-langkah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, ya, dan jauhilah taghut itu, ya. Taghut mushtaqun minat taghit wa huwa sifatun musyabbah. Wa tughyan mujawazatul had, kama qala ta'ala inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ya. Taghut, ya, di sini diartikan adalah mujawazatul had, orang yang melampaui batas, ya. Menyembah seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang menyembah kepada taghut, ya, melampaui batas, ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang banyak seperti di Jogja kemarin, ya, wallahu alam ceritanya benar atau tidak, waktu jadi tsunami dan gempa bumi itu di sana. Kenapa terjadi tsunami di sini? Ya, kata mereka karena Nyoro Kidul mengamuk dan sebagainya. Setelah selesai itu mereka buat apa? Kumpulkan hasil-hasil kebun dari masyarakat, lalu mereka taruh di satu rakit, kemudian diilir ke laut. Niat dan tujuannya bahkan dipotongkan satu kerbau, kepalanya ditaruh di situ, diilir ke laut. Ya, sebagai keyakinan mereka adalah memberi makan kepada Nyoro Kidul dan kawan-kawannya. Nah, ini adalah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti inilah perbuatan syirik itu, ya. Yang kadang-kadang kaum muslimin tidak paham atau kadang-kadang tidak sadar bahwa kita ini sedang berbuat perbuatan syirik. Dan di masyarakat kita sangat banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan syariat itu. Kadang-kadang ada orang setiap malam Jumat membuat sesajian apa begitu, ditaruh di pohon-pohon tertentu, ya. Kadang-kadang ada orang kalau di masyarakat sini nih di Sulawesi Utara, seperti di Kota Mobagu misalkan, kalau ada anak kecil biasanya di bawah bantal ditaruh cermin,
cermin, lemon suwangi, gunting dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita lebih percaya kepada cermin, lemon suwangi, gunting dan sebagainya itu? Ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan-perbuatan seperti ini tanpa orang sadar adalah kesyirikan. Ada juga di sini kalau orang sakit, ya istilahnya gurumi, kesembunyikan rambut, ya. Kemudian dibaca-baca apa itu, ya, dibakarkan kain, diobati lewat itu. Sembuh dia. Ya, kadang-kadang juga tidak. Ya. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan, ya. Seperti yang disebutkan tadi. Dan bertauhid, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bertauhid tidak akan sempurna kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah al-itsbat dan yang kedua adalah an-nafyu. Itsbat adalah menetapkan dan yang kedua adalah meniadakan. Ya. Bagaimana maksudnya? Bertauhid adalah dengan mempergunakan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah ini tidak sempurna tauhid kita kalau tidak ada dua rukun tadi, al-itsbat dan nafyu, menetapkan dan meniadakan. Apa yang tolong tetapkan? La ilaha, tidak ada sembahan, ya, tidak ada sembahan yang benar. Ini yang kita tiadakan, ya. La ilaha, tiada sembahan yang benar illallah, kemudian kita tetapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan ini mungkin yang saya sebutkan kemarin bahwa penafsiran tentang la ilaha illallah di Indonesia dengan tiada Tuhan kecuali Allah ini juga perlu untuk terang luruskan, ya, khususnya pada pribadi kita masing-masing. Di buku-buku terjemahan Indonesia itu la ilaha illallah diartikan dengan tiada Tuhan selain Allah. Kalau orang mengatakan demikian, orang-orang akan mengatakan bahwa orang Islam itu bohong. Ya, karena Tuhan itu banyak. Ya. Kalau orang Islam bilang tiada Tuhan. Ya, padahal Tuhan banyak. Ada orang yang menuhankan pohon, ada orang yang menuhankan api, ada orang yang menuhankan batu dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah, berarti kita orang bohong, terus tidak mengakui tentang Tuhan-Tuhan mereka, ya. Padahal itu adalah Tuhan mereka. Ya, jadi penafsiran yang benar menurut kitab-kitab tauhid yang ada sekarang, ya, bahwa penafsiran yang benar la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tiada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan itu banyak, sembahan-sembahan itu banyak, tetapi yang benar adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengangkat satu ayat lagi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan memerintahkan supaya hanya menyembah kepadanya dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Nah, ayat ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan supaya yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan supaya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menjelaskan qadallahu azza wa jalla yanqasimu ila qismain. Penetapan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi dua. Ada yang disebut dengan qada'un syar'i, ada yang disebut dengan qada'un kauni. Penetapan Allah Subhanahu wa taala secara syar'i dan penetapan Allah Subhanahu wa taala secara alam, secara kauni ini, ya, tabiatnya begitu. Seperti Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia ini baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang baik. Tapi realitanya ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa.
ya innallaha yuhibbul muttaqin, ya. Tetapi realitanya ada orang yang tidak bertakwa. Nah, sama dengan ini. Penetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan supaya menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi qada ini atau ketetapan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini ada dua. Ada ketentuan yang syar'i, ada ketentuan yang kauni. Artinya hukum alamnya begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala inginkan orang semua baik, tapi hukum alamnya akan ada nanti orang yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala menginginkan begini, ya. Tetapi hukum alamnya ada. Nah, termasuk sini nih. Coba kita ya dengar bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang hal ini. Yajuzu wuqu'u al-qada' fal qada'u syar'i yajuzu wuqu'u min al-muqtada 'alaihi wa 'adamihi wa la yakuna illa fi ma yuhibbuhu Allah taala. Yang dimaksud dengan qada' syar'i adalah bisa saja terjadi kepada orangnya, ya. Dan bisa saja tidak terjadi. Dan itu terjadi kecuali kepada yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maksudnya begini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang-orang yang baik. Kita ini bisa saja ada yang tidak baik, bisa saja ada yang baik. Tetapi jadinya kita baik ini semuanya karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksud dengan qada syar'i. Kemudian qada kauni atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kauni, la budda min wuquhi wa yakunu fi ma ahabbahu Allah wa fi ma la yuhibbuhu. Adapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang hukum alamnya begitu itu ya terjadi. Nah, ini bisa saja terjadi kepada hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan dan Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang tidak ingin sebenarnya, cuman sudah hukum alamnya seperti itu. Seperti Allah Subhanahu wa taala tidak suka, innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah. Tetapi kerusakan itu kemudian terjadi. Ya. Nah, ini disebut dengan ketentuan kauniyah. Ya, ketentuan hukum alam memang sudah seperti itu. Ya, jadi baik itu Allah Subhanahu wa taala inginkan ataupun tidak, ya dia akan terjadi memang seperti itu. Kemudian ya masih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masih menjelaskan tentang seputar masalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, hendaklah kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik sama sekali kepadanya. Nah, di sini mungkin pembahasan yang cukup panjang sekali tentang masalah kesyirikan ini. Bahwa kesyirikan inilah yang kemudian menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka ini. Penyebab pertama adalah kesyirikan. Ya. Kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka karena berbuat syirik itu. Penyebab orang masuk neraka itu kan pertama kekafiran, kemudian syirik, ya, lalu dosa. Ya, dosa-dosa yang lain. Nah, kesyirikan ini jelas sekali seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dia adalah hal yang dapat membatalkan amalan. Ya, perbuatan syiriklah yang dapat membatalkan amalan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Orang meskipun rajin salat 5 waktu, orang meskipun sering berpuasa sunnah, orang meskipun hampir setiap tahun pergi melaksanakan ibadah haji, tapi ya kita membuat sesajian-sesajian atau kita punya keyakinan ada ikat pinggang misalkan, atau ada jimat yang kita yakini kekeramatannya. Ya, kalau di daerah antum sana ada yang punya keris, pusaka dan sebagainya, yang dia punya keyakinan
dia punya keampuhan, punya kekuatan dan lain sebagainya. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan kesyirikan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat kesyirikan. Sekarang ini subhanallah, kalau terang lagi kumpul-kumpul, kalau ini biasanya ibu-ibu, lagi bapak cerita, kemudian ada cecak bunyi, terang toki meja, ya. Ditanya kenapa toki meja? Nah, itu ada cecak babunyi, ya. Betul apa yang terang bilang tadi. Terang lebih percaya kepada cecak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perbuatan kesyirikan. Kadang-kadang orang mau pergi ke kantor atau pergi mencari, turun dari rumah ketemu dengan orang cacat, terus bilang soe hari ini, ya. Waktu dapat orang buta atau sejenisnya, soe katanya yang udah apa dan sebagainya. Kenapa orang lebih percaya kepada orang buta, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini juga adalah perbuatan, ya, yang berbahaya kepada tauhid kita. Dan itu banyak sekali orang punya keyakinan begitu. Ada burung teriak setelah selesai salat maghrib, ya, dengan suara yang tertentu. Orang-orang punya keyakinan besok ini ada orang mau mati lagi ini, ya, atau besok ini ada begini, ya. Kenapa orang lebih percaya kepada hal-hal yang seperti itu daripada Allah Subhanahu wa taala? Padahal mungkin pernah orang baca di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan di Arba'in Nawawiyah itu, ya, di Arba'in, walau ijtama'u ala ayyam fauka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika qad kataballahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalaupun seluruh manusia ini berkumpul ditambah dengan kekuatan jin untuk memberikan manfaat kepada Anda, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan tidak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya. Kalaupun seluruh manusia ini bersatu ditambah dengan kekuatan jin untuk memudaratkan Anda, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan juga tidak akan terjadi. Kenapa orang lebih percaya kepada hal-hal yang tadi itu daripada Allah Subhanahu wa taala? Sekarang ini ada yang membuat saya risau, saya gelisah sekali di televisi. Bagi Anda yang belum punya jodoh, ketik rek spasi kirim ke sekian, ya. Anda yang pingin kaya sama, ya, ketik rek spasi kirim ke sekian. Orang secara tidak langsung tidak sadar bahwa kita ini adalah berbuat kesyirikan. Kenapa minta jodoh kepada rek bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa meminta rezeki kepada rek bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti aku beri apa yang Anda minta. Kenapa minta jodoh kepada hal-hal seperti itu? Ya, ini kadang-kadang orang tidak sadar bahwa orang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan. Yang Nabi SAW dengan tegas mengatakan, man ata arrafan fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal lalu membenarkan ucapannya, telah kafirlah orang ini terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di kita kaum muslimin banyak sekali. Ya, apalagi di semua dekat-dekat pemilihan, orang-orang sudah pada datang ke dukun-dukun, tukang ramal dan sebagainya, meminta ini, itu dan sebagainya. Nah, perlu orang sadari dan perlu orang pahami bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini, inilah yang didakwai, inilah yang diberantas oleh Nabi SAW, ya, di Mekah selama 13 tahun itu, ya, yaitu memberantas tentang kesyirikan yang ada pada masyarakat jahiliyah pada waktu itu. 13 tahun beliau ditentang, dimusuhi, ya, dan berbagai macam pengorbanan yang beliau dapatkan, dilempar dengan batu, dicaci dan dimaki, ya, hanya untuk memperjuangkan kalimat tauhid ini, ya. Maka ya mudah-mudahan ini pembahasan tentang kesyirikan ini cukup banyak sekali, ya. Mungkin ya pekan depan insyaallah kita akan konsentrasi tentang perbuatan atau masalah kesyirikan saja ini, ya. Sekarang mungkin kalau ada diskusi atau apa, ya, kita pakai waktu, jangan taklim semuanya. Syukran, jazakumullah khair. Ana kembalikan lagi kepada antum. Ya, iya. Kalau ada yang perlu diskusikan. Yang tanya Ustaz, yang terkait
menjelaskan tentang tauhid, itu kan tadi dijelaskan bahwa segala sesuatu yang disembah selain Allah ya. Iya. Kemudian di kondisi kontemporer kita ada sejak beberapa puluh tahun belakangan ini munculnya gerakan radikal gitu ya, dan ada radikal, kemudian mereka menamakan dirinya dengan kelompok Salafi Jihadi dan lain sebagainya, terkait dengan pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Allah di dalam pemerintahnya, dalam hukum-hukum yang dilaksanakan oleh sebuah negara itu. Apakah pemerintah ini bisa juga dihukumi sebagai tauhid bagaimana dinyatakan di dalam ayat yang tadi disebutkan? Itu aja. Iya. Jadi ini adalah hal yang fenomena di kita sekarang. Sebagian yang mengatasnamakan Islam ya dalam kelompok tertentu, mereka langsung mengklaim bahwa pemerintah kita adalah pemerintah taghut ya. Dikarenakan ya yang tadi itu. Jadi begini nih. Pertama, memang orang berhati-hati tentang masalah ini ya. Taghut itu adalah memang satu hal yang bertentangan dengan tuntunan kita, kemudian orang ikuti. Nah, mereka memahami bahwa pemerintah kita ini membuat satu undang-undang yang harus ditaati oleh rakyat, dan undang-undang itu bertentangan dengan agama kita. Tetapi harus orang selidiki dulu. Ana bukan orang pemerintahan, ana tidak banyak tahu tentang undang-undang yang ada di Indonesia, ya. Tetapi selama ini, ya alhamdulillah, ya negara kita meskipun bukan negara Islam, ya, tetapi mayoritas adalah kaum muslimin di Indonesia. Dan alhamdulillah, pemerintah kita karena memang bukan negara Islam, ya, meskipun sebagian orang mengatakan bahwa kita adalah negara Islam. Negara Islam itu pengertiannya bukan karena banyaknya orang Islam di dalam. Negara Islam itu karena syariat Islam yang ditegakkan. Ya, orang di Indonesia ini kan syariat Islam yang ditegakkan, ya, paling cuman dua, ya, hukum menikah dan pembagian harta warisan, ya. Selebihnya itu adalah bukan hukum Islam, ya. Cuman tata cara menikah itu kan ada semua itu. Ada wali, dua orang saksi, ijab kabul, ya, mahar, ada 5 itu rukun nikah. Itu ditetapkan harus ada itu. Tidak sah nikah kalau tidak ada rukun-rukun nikah itu. Begitu juga pembagian harta warisan. Selebihnya terang melihat hukum yang ada di kita adalah bukan, ya, hukum syariat. Tetapi tidak bisa juga kemudian langsung terang klaim bahwa negara kita ini adalah negara taghut. Taghut itu memang, ya, adalah undang-undang yang zalim, yang memaksakan orang harus begini sementara dia bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam. Kalau Anda melihat, ya, pemerintah kita selalu melihat maslahat dan mudarat, dan begitu siasah yang dibuat, politik yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama dia bukan qat'i, orang masih bisa untuk mengembangkan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di Madinah. Dia melihat penduduk Madinah waktu itu menanam kurma, mereka nikahkan. Ya, saya enggak ngerti bagaimana cara menikahkan kurma itu. Yang pastinya mereka ambil kurma dari Madinah dengan kurma yang dari mana, dinikahkan dia. Akhirnya buahnya banyak dan besar-besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Kenapa Anda tidak mencukupkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Harus capek-capek begini ini untuk menanam kurma." Mereka pun merubah cara nanamnya. Udah, kami tawakal saja kepada Allah, tanam aja, enggak usah buat itu. Pas datang waktu panen, buah kurma kecil-kecil, buahnya juga sedikit. Mereka datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, turang sobekin, turang bertawakal kepada Allah, tapi hasilnya lihat." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kalimat yang sangat singkat sekali, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya. Artinya dalam hal-hal seperti ini, ya, orang bisa untuk mengembangkan selama undang-undang atau aturan-aturan dibuat oleh pemerintah ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kalau pemerintah kita sudah membuat undang-undang tidak boleh sholat 5 waktu, misalkan, ya,
Sudah ada undang-undang tidak boleh pergi haji. Sudah ada undang-undang tidak boleh pakai jilbab bagi perempuan. Nah, kalau sudah seperti ini, iya. Ya. Terus sudah mengklaim mereka adalah tagut. Ya. Tetapi selama ini kan tidak. Ya. Tidak. Makanya kepemerintahan juga itu, karena hukum Islamnya taat kepada pemerintah itu wajib. Ya. Makanya saya sangat tidak setuju orang yang mengharamkan pemilu. Coba kalau kaum muslimin haram untuk memilih, ya, kan ada sekarang itu orang yang mengharamkan ikut pemilihan. Kalau orang Islam sudah tidak pilih, jelas orang-orang yang pilih adalah orang-orang yang Islamnya tidak jelas dan sebagainya. Nah, yang akan terpilih orang yang tidak jelas, sementara orang wajib untuk taat kepada pemerintah. Nah, coba kalau kaum muslimin yang pilih, orang-orang yang cerdas-cerdas, orang yang paham tentang agama, mereka yang milih, pasti akan pilih adalah orang yang mungkin lebih baik di antara mereka-mereka itu. Nah, sementara orang ini taat kepada khalifah atau pimpinan kita. Nah, jadi jawaban saya adalah bahwa tentang tagut yang diklaimkan kepada pemerintah itu orang belum bisa mengklaim pemerintah kita adalah pemerintah tagut. Ya, pemerintah kita ini alhamdulillah, tetapi meskipun seperti itu mereka butuh arahan. Makanya ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat kita yang punya kompeten, kemampuan untuk bisa masuk ke pemerintahan. Ya, karena kalau orang tidak masuk ke dalam, entar undang-undang itu dorang-dorang yang buat. Ya, tidak ada orang-orang kita di dalam, maka bisa saja ya mereka tidak memikirkan lagi tentang tuntunan Islam, buat undang-undang semau-maunya. Nah, sampai nanti kepada tingkatan-tingkatan, sekarang sudah cocok lagi perempuan pakai jilbab, ya, dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada undang-undang seperti itu, ini kita sudah menuju kepada tagut itu. Ya, wallahu alam. Ya, saya pribadi menilai bahwa pemerintah kita belum sampai kepada terang klaim kepada tagut. Kecuali kayak Syria sekarang. Ya, seperti antum melihat beritanya. Nah, itu kezaliman subhanallah sangat luar biasa sekali. Ya, rakyat-rakyatnya disiksa begitu, penyembelihan anak-anak di hadapan orang tuanya dan sebagainya. Saya beberapa hari kemarin ada kenalan saya dari Syria menelpon, cerita tentang kondisi di Syria, sangat memprihatinkan. Dia hanya minta kepada kita tolong doakan kami dan keluarga kaum muslimin yang ada di Syria supaya diberikan kesabaran, ketabahan dengan penindasan yang terjadi sekarang. Ya, kita Indonesia ya belum sampai seperti itu, dan ini juga dikhawatirkan. Saya melihat ya, melanjuti pertanyaan antum, saya melihat sekarang ini wallahu a'lam, kaum muslimin ini kan banyak yang pecah sekarang. Ya, mulai kemarin di Mesir, alhamdulillah sekarang reda. Ya, kemudian pecah di Syria, terus Burma juga menyusul. Ya, sekarang orang Islam yang berperang. Dan di Indonesia itu tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi. Ya, sekarang orang-orang yang mengatasnamakan Salafi yang keras ini, ya, mereka punya pemahaman begini terlalu keras terhadap pemerintah. Sementara pemerintah melihat mereka ini pemberontak dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dipanasi antara sana dan sini, ini bisa jadi ya terjadi nanti seperti yang terjadi di dunia-dunia yang Islam lainnya. Nah, ini juga yang kita khawatirkan di Indonesia. Makanya Allah alam, ana menasihatkan kepada orang semua, ya, orang berhati-hati dengan pergerakan-pergerakan aktivis Islam sekarang. Ya, orang lebih mendahulukan tentang persaudaraan, ya, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya, tidak dengan kekerasan, ya, kecuali kalau kita sudah datang dimusuhi, kecuali sudah kita diperangi. Nah, itu kita wajib untuk membela diri. Selama orang ini masih diberikan kebebasan, masih diberikan ketenangan, ya, mari sama-sama orang saling menghargai. Islam adalah rahmatan lil alamin, ya, menasihati itu adalah kewajiban kita. Ya, maksud saya sekarang itu pemuda-pemuda Islam mungkin dengan semangat berislamnya sehingga gampang sekali untuk diarahkan. Pokoknya yang penting sudah disebutkan begini, pahalanya begini. Ya, siapa yang melaksanakan amalan ini
masuk surga disandingkan dengan ini dan sebagainya. Nah, biasa orang sudah terlalu semangat berislam sehingga orang gampangnya untuk ikut-ikut. Ternyata penafsiran hadisnya tidak seperti itu. Sama dengan Syiah. Syiah itu naudzubillah, kenapa mereka perempuan-perempuannya mau dimut'ah atau bahkan mereka menawarkan untuk dimut'ah? Ternyata mereka membuat hadis-hadis palsu. Ya, barang siapa yang mut'ah sekian hari seperti syahid di perang Badar. Ya. Begitu. Ada beberapa riwayat hadis-hadis yang mereka buat hadis palsu yang tidak ada tuntunannya dalam kitab-kitab hadis. Nah, sehingga siapa yang tidak mau mendapatkan pahala seperti orang mati di perang Badar misalkan, perang Uhud misalkan, ya, luar biasa. Nah, itu yang disebutkan kepada mereka sehingga mereka pun siap, ya, untuk dimut'ah. Ya, hanya untuk mendapatkan pahala itu. Dan orang Syiah, subhanallah, paling kuat ibadahnya. Ya, sehingga mereka, guru-guru mereka itu adalah sering menyebutkan fadilah-fadilah amalan-amalan tertentu. Ya, dengan itu mereka mau beramal. Nah, kalau antum lihat orang yang sholatnya kuat tahajud itu orang Syiah itu. Ya, meskipun tidak semua langsung kita hukum Syiah, tetapi orang Syiah itu rata-rata adalah kuat sholat tahajud. Termasuk di Mekah, itu yang paling kuat tawaf, biar tengah hari musim panas dia mutar terus itu. Coba cek, kebanyakan mereka adalah orang-orang Syiah, karena mereka paling suka beramal. Ya, saya juga diceritakan sama dosen-dosen dari Saudi itu, mereka cerita, padahal Syiah ini ditekan di sini. Orang Syiah di sini masuknya itu bayarnya mahal. Apartemen-apartemen atau hotel yang mereka tempati memang dikasih sewa mahal mereka, bis-bis, tapi itu mereka justru mereka paling banyak di sana. Ya. Mereka yang paling kuasai tempat-tempat ibadah itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Kuba dan sebagainya, itu mereka ada di sana. Itu saking maunya mereka beribadah. Cuman sayang karena landasan akidahnya ini yang salah, ya, sehingga ya amalan-amalan mereka menjadi batal, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan tauhid tersebut. Sehingga dalam kajian ini insyaallah kita akan mengkaji seputar masalah tauhid ini, ya, supaya orang tahu bagaimana menetapkan tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab ya seperti di kajian kita di sini di malam Selasa sudah saya sebutkan pada pertemuan 3 minggu dahulu itu, bahwa munculnya aliran-aliran ini sebetulnya semuanya adalah mau menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini ada yang menempuh sesuai dengan tuntunan yang benar. Nah, itu sampai ada yang pakai tuntunan jalan sendiri-sendiri. Nah, tentunya yang paling tahu tentang jalan ke sana adalah para nabi dan rasul. Itu yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, Syiah itu adalah salah satu firqah golongan yang sangat kuat sekali. Ya, bahkan mereka paling cepat sekali perkembangannya. Ya, wallahu alam, di mana-mana, di seluruh negeri ada mereka. Termasuk di Amerika yang antum baca di majalah-majalah Islam itu, perkembangan Islam sangat cepat sekali. So hitung jam itu orang masuk Islam. Itu banyak masuknya adalah ke Syiah. Ya. Meskipun sebagian juga ada ahli sunnah di sana yang berdakwah, tetapi sebagian mereka adalah masuk ke Syiah. Nah, di Manado juga termasuk begitu. Ya, saya mendengarkan berita terakhirnya itu di Manado itu sudah sekian ratus, ya, yang sudah masuk. Padahal cepat sekali mereka, belum terlalu lama sebenarnya. Ya, cepat sekali. Karena itu disampaikan hadis-hadis yang palsu, ya, tentang motivasi untuk begini, ya, lalu dengan gampangnya untuk diterima oleh mereka, dan mereka subhanallah, empat orang ini ahli sunnah ini semakin kendor, semakin menurun. Termasuk kita lihat, ya, di Manado ini yang maju mundur, ya. Ahli sunnah ini kan orang tidak melihat kelompok organisasinya. Yang memperjuangkan ahli sunnah ini banyak, ya. Di sana ada Muhammadiyah, di sana ada Nahdlatul Ulama, di sana ada Ikhwanul Muslimin, di sana ada macam-macam ormas, ya.
Meskipun ya sebagiannya tidak mutlak atau tidak murni ya perjuangan ahli sunnahnya, dia membuat perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang bukan sunnah misalkan ya, tetapi yang memperjuangkan sunnah ini banyak. Tetapi kita lihat di Manado bagaimana pergerakan-pergerakan Islam sangat lambat sekali, termasuk di kampus-kampus. Justru aliran-aliran yang sesat itu orang yang cepat sekali untuk berkembang. Ya wallahu a'lam, apa karena perjuangan Islam ini banyak sekali rintangan godaannya, atau ya mungkin ini di antara tanda-tanda kehancuran kaum muslimin. Ya, saya sangat prihatin sekali di Manado. Kalau mau dibandingkan dengan daerah-daerah Makassar, ya, Jawa, Jakarta, Sumatera, orang di sini paling lambat sekali. Gorontalo saja itu di kampus-kampus hampir hari-hari ada kajian. Itu orang di sini kajian 1 bulan 2 kali saja itu, kalaupun yang datang cuma beberapa orang. Ada bahkan di cancel lagi nanti pekan depan dan sebagainya. Ya, seperti itulah ya, pergerakan Islam di Manado ini dikhawatirkan karena memang di sini tantangan kita besar sekali. Pertama, berhadapan dengan minhum. Ya, kedua, ustadz-ustadz sangat jarang di Manado kita dapatkan. Ya, beda dengan di daerah-daerah sana. Ya, kemudian ketiga, semangat kita untuk belajar ilmu agama ini sangat rendah sekali. Ya, orang di sini tuh belajar ilmu agama sangat rendah sekali kemauannya. Termasuk saya rasa di pesantren. Saya ngajar di pesantren, sudah berapa pesantren yang saya mengajar ini. Pokoknya kalau langsung menjelaskan satu persoalan agama, itu anak-anak sudah ada yang mau tidur, ada yang minta izin dan sebagainya. Tapi kalau orang mau cerita kisah, itu mereka senang untuk mendengar. Ya, bahkan belum bel jam masuk, langsung minta masuk juga Ustaz, cerita juga selanjutnya yang kemarin dan sebagainya. Tapi kalau menjelaskan tentang masalah hukum, apalagi perempuan tidak boleh begini, sudah meminta izin keluar. Ya, hukum-hukum Islam yang kita sampaikan tentang ini haram, ini halal, ini takut mereka, tidak mau. Ya, wallahu alam kenapa begitu orang Manado. Padahal kalau di daerah-daerah lain justru mereka paling suka, paling tahu begini hukum-hukumnya. Ya, makanya torang-torang yang mengkaji tentang tauhid ini, ya, di samping torang amalkan, torang praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, harus torang sebarkan, harus torang sampaikan kepada orang lain. Ya, banyak orang yang membutuhkan tentang tauhid ini, cuman itu mungkin ya belum tahunya mereka atau belum pahamnya mereka tentang masalah itu, sehingga mereka masih menjauh-jauh. Dan itu semangat untuk belajar ilmu syar'i. Dan silakan antum coba, antum buat daurah atau buat training atau apa. Ya, namanya orang Manado itu setengah mati untuk dia ajak. Ya, dia setengah mati mau ikut. Tetapi itulah perjuangan kita. Ya, karena orang hidup di sini, ya, kita harus berjuang dan wajib hukumnya untuk mengajak mereka untuk mengajarkan ilmu syar'i ini, sebagaimana mereka juga punya kewajiban untuk menuntutnya. Wallahu alam. Ya, jadi seperti itu ana tidak mengklaim atau tidak melihat memang bahwa sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam di Indonesia ini ya langsung menembak hukumah atau pemerintah kita adalah tagut. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang langsung mengklaim orangnya, person. Nama ini udah kafir, nama ini kafir dan sebagainya. Ada yang sudah sampai segitu tuh. Ya, saya dengarkan ceramah-ceramah mereka di kaset-kaset. Sekarang kan banyak sekali. Di radio-radio juga banyak, di internet juga banyak. Orang melihat ustaz-ustaz tertentu, mereka langsung menyebutkan nama. Nah, kalau saya pribadi, saya tidak berani untuk sampai segitu. Yang penting orang tahu aja bahwa perbuatan-perbuatan ini perbuatan kekafiran. Tapi untuk langsung mengklaim orangnya tidak. Ya, sama dengan dalam hukum Islam meninggalkan sholat adalah kafir. Al-farqu bainana wa bainahum tarkus sholat. Perbedaan antara Islam dan bukan Islam adalah meninggalkan sholat. Kalau dia sholat, Muslim. Tidak sholat, ya, bukan Muslim dia. Tetapi bila anda bertemu dengan orang yang agamanya Islam, yang dia sholat 5 waktu, apakah antum membilang, ente ini kafir? Ya, kan tidak begitu. Tidak boleh langsung menghukumi Anda kafir.
Karena ada dalam satu hadis mengatakan, apabila Anda mengatakan kepada orang lain Anda kafir, lalu dia bukan kafir, maka perkataan itu kembali kepada kita yang mengatakan. Ya. Makanya tidak bisa langsung mengklaim. Memang meninggalkan sholat dapat menyebabkan seseorang kafir. Tapi orang tidak sholat tidak langsung diklaim dia untuk bahwa dia kafir. Bisa saja pertama dia belum paham tentang kewajiban sholat ini. So kasih tahu pada dia, so bacakan ayat-ayat. Iya, belum tentu pemahaman dia sama dengan pemahaman kita. Makanya namanya iqamatul hujjah dengan fahmul hujjah. Menjelaskan hujjah ini, dalil ini, dan memahamkan. Orang sudah dijelaskan belum tentu boleh sepaham. Ya, kalau seandainya orang sepaham sama dengan terlalu pemahaman, dia soalnya mau tinggalkan sholat. Ya, seperti itu. Ya, kalau itu dia sudah iqamah hujjah, dia sudah paham tentang semuanya, lalu dia tidak laksanakan, nah, baru seperti itu bisa saja orang untuk mengatakan hal tersebut. Wallahu a'lam. Boleh, ya. Terkait dengan Syiah tadi Ustaz, kan kita ketahui ada sebagian golongan Syiah yang sampai menuhankan Ali dan termasuk menyembah imam-imam mereka, misalnya dari golongan Syiah imamnya itu. Nah, apakah yang disembah ini kan Tauhid juga? Ya. Yang disembah Tauhid. Nah, apakah Tauhidnya ini, misalnya para imam 12 ini menjadi kafir karena disembah oleh orang lain atau bagaimana? Iya, kalau dia tahu bahwa dia disembah, kafir dia. Iya, karena Tauhid itu yang dia sembah dan dia ridha dengan penyembahan itu. Sebab sekarang ada orang yang menyembah orang-orang soleh, tapi dia kan tidak ridha terhadap sembahan itu. Ya, seperti Wali Songo misalkan. Maaf, ya, antum dari sana yang paling tahu. Sekarang kan sudah disembah. Ya, orang-orang datang ke kuburan-kuburan Wali Songo itu kan sebagian ada yang ziarah, sebagian ada yang minta-minta malah di sana. Tetapi apakah Wali Songo itu ridha dengan itu? Seandainya dia masih hidup, mungkin dia tidak rela dan tidak setuju dengan perbuatan orang-orang sekarang, ya. Kalau dia tidak ridha, tidak. Tapi kalau dia ridha, ya, termasuk orang-orang saleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Di zamannya tatkala orang membuat patung itu, Ya'uq wa Nasra, beberapa patung itu yang dibuat, Ya'uq, Nasra dan siapa itu di surah Nuh dijelaskan. Itu adalah patung orang-orang saleh. Tujuan mereka adalah supaya generasi yang akan datang, orang ini sudah mati, sudah meninggal, mereka melihat patung ini, mereka termotivasi untuk menjadi orang-orang saleh seperti mereka-mereka ini. Ternyata setelah mereka melihat generasi berikutnya melihat patung-patung ini, justru patung itu disembah. Sama dengan orang sekarang, banyak foto-foto para kiai, para ulama-ulama yang dikoleksi. Mungkin orang yang terlepas daripada hukum foto ini, ya, mungkin orang yang koleksi itu, wah, supaya kalau saya pajang di rumah saya, mungkin tujuannya anak-anak saya melihat di sini begini. Tetapi sekarang sebagian sudah menjadikan foto itu dikeramatkan, ya, disimpan di dompet, dijadikan jimat dan lain sebagainya. Sebagian sudah seperti itu. Ya, jadi intinya kalau misalkan dia tahu bahwa dia disembah dan dia reda dengan itu, kafir dia. Ya. Termasuk kita, semua kita begitu. Ada Fir'aun. Ya, Fir'aun kan disembah dan dia menyuruh malah untuk disembah dia. Ya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, dan dia minta untuk disembah. Ya, dia tahu tentang hal tersebut, itulah menyebabkan dia kafir. Ya, wallahu a'lam. Iya. Berbicara yang awal tadi, iya, sebelum masalah sikap tadi menyinggung masalah perjodohan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan sendiri kan caranya mempersunting atau menikahi seorang perempuan dengan syarat ini sudah dijelaskan. Terus tetapi di dalam kehidupan masyarakat sekarang sampai sekarang pun terjadi sih
biasanya tuh mereka mempertimbangkan masalah hari lahirnya, hari dan tanggal lahirnya. Kalau kayak istilahnya foton seperti itu. Di dalam itu biasanya dibahas kalau ini dengan ini ketemu itu tidak boleh, harus mencari pasangan yang lain. Tetapi kalau dilanggar nanti akan kejadian seperti ini. Gimana pandangan menurut konsep Islamnya? Nah, baik. Iya. Perjodohan dalam Islam ini sudah diatur baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Bahkan Nabi SAW juga menikah. Para sahabat-sahabat juga menikah. Para tabi'in, generasi-generasi yang terbaik yang saya sebutkan tadi dari awal ini, mereka adalah menikah. Jadi pernikahan ini sudah terjadi sejak dahulu. Nah, kemudian muncul di zaman kita ini atau di akhir-akhir zaman ini pernikahan dikait-kaitkan dengan tanggal lahir dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang dahulu seperti itu mereka kalau mau menikah? Baik Nabi, sahabat-sahabat ataupun generasi-generasi sebelum kita. Ya, tidak ada satu hadis tidak ada satu hadis ataupun satu riwayat dari Nabi SAW ataupun dari sahabat-sahabat, tidak ada satu tuntunan bahwa mereka kalau menikah itu mencari tanggal lahir dulu lalu dicocok-cocokkan. Nah, sekarang baru muncul itu. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Jelas kalau ini perbuatan ini terjadi dan orang meyakini hal ini sama dengan orang meyakini ramalan, ya masuk kepada ramalan dia. Dan ramalan seperti yang saya sebutkan tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang datang kepada tukang ramal dan membenarkan ucapannya, kafirlah orang ini terhadap tuntunan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu dihitung dari tanggal lahir dan lain sebagainya, yang kemudian dicocok-cocokkan, mungkin bagaimana ilmunya dari mana mereka dapatkan sehingga Anda punya anak nanti meninggal anak pertama, kedua dan sebagainya. Anda tidak bahagia dan lain sebagainya. Ya, ujung-ujungnya seperti itu. Padahal semua ini adalah hal yang gaib yang tidak pernah ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kecuali kalau ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang seperti ini, baru orang bisa mengambil tuntunan dari situ. Tapi selama ini cuma dibuat saja begitu, nah itu banyak sekali. Ya, sekarang kalau di daerah saya dari daerah Gorontalo itu, kebanyakan sekali begitu tuh. Orang mau menikah, dia datang dulu sama dukun. Kita mau nikah dengan sini. Kalau di kami banyak nama. Siapa calon istri Anda? Tulis itu nama, terus nama laki-laki ditulis, dibacakan apa begitu, diambil bawang, taruh di air, ya. Kemudian dia mulai bicara. Oh, Anda bulan-bulan pertama Anda bahagia, bulan kesini Anda akan bertengkar. Anak pertama laki-laki, anak kedua dan sebagainya dicerita. Ya, mirip-mirip dengan itu tuh. Ya, kesemuanya ini jelas tidak pernah ada satu riwayat atau hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal tersebut. Maka ya tidak boleh orang mengikuti atau mengambil pedoman tuntunan dari hal-hal yang seperti ini yang tidak ada tuntunan dari Nabi. Pokoknya orang pegang bahwa yang namanya jodoh sudah diatur dalam Islam, cara-cara memilih jodoh, ya. Kemudian apabila sudah ada yang cocok dengan kita sesuai dengan tuntunan ini, ya bismillah saja. Kalaupun nanti ada yang terjadi setelah kita menikah, seperti misalkan ada orang ramalkan, ya itu kuat, saya bilang dari dulu Anda akan begini-begini, itu kan terjadi, itu bisa saja cobaan buat kita, ya. Allah Subhanahu wa taala menguji, betul enggak orang menikah ini sesuai dengan tuntunan atau orang masih ragu-ragu dengan ramalan-ramalan orang. Bisa saja seperti itu. Ya, seperti kisah dulu di zaman sahabat, ya, Nabi SAW, ada orang meyakini ada satu pohon yang besar, siapa yang lewat di pohon ini menjelang maghrib, celaka dia, jatuh dan sebagainya. Lalu ada seorang sahabat datang menjelaskan kepada masyarakat di situ bahwa keyakinan Anda ini adalah keyakinan yang tidak ada tuntunannya, tidak boleh seperti itu, syirik ini. Mereka bilang tidak, memang sudah seperti itu. Setiap orang melewati pohon sini menjelang maghrib pasti celaka. Dia pun datang menjelang maghrib, dia datang dengan kuda. Dia pacu kudanya lewat situ,
betul jatuh kudanya, ya, dan dia terjatuh patah kaki. Nah, orang-orang masyarakat situ langsung mencemooh dia. Terus bilang bahwa di sini berbahaya tempat ini dan sebagainya. Akhirnya sekian bulan dia merawat kakinya sampai sembuh. Dia datang lagi setelah sembuh, lewat lagi di situ dengan kudanya menjelang maghrib, jatuh lagi, ya, sama dengan yang sebelumnya. 3 kali berturut-turut itu dia buat. Keempat kalinya dia datang, dia sudah enggak jatuh lagi. Kelima dan seterusnya, sampai diyakinkan kepada masyarakat, lihat saya lewat sini menjelang maghrib, ya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menguji, betul enggak kita ini, ya, untuk meyakini tentang aturan-aturan Allah ini, atau orang masih ragu-ragu tentang hal tersebut. Sama dengan yang tadi itu, ya, Allah alam. Jadi begitu, tidak ada tuntunannya sama sekali dalam satu hadis pun. Antum cari dalam kitab-kitab hadis, baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Sunan-Sunan Abi Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, enggak ada tuntunannya, ya, sama sekali tentang hal tersebut. Allah alam. Mungkin terakhir saya butuh untuk terang sepakat bersama waktunya, ya, supaya tidak ada yang nunggu. Maksudnya pas mulai dan berakhir begitu. Kalau memang orang mesepakati bahwa habis asar harus mulai, saya pun akan berusaha untuk asar di sini. Tadi memang saya berusaha, cuman hujan tadi di sana. Iya. Saya selesai ngajar jam 2. Biasanya jam 2 itu saya makan, habis makan langsung ke sini. Enggak lama itu sudah asar di sini itu. Ya. Cuman tadi karena hujan, saya baring-baring tertidur. Tak bangun azan asar. Astagfirullahaladzim, terlambat ini. Tapi insyaallah ke depan kalau memang orang mau sepakat begitu. Jadi sekarang kan asar jam 3 ya. Jam 3 kurang sekarang sudah asar. Nah, orang musepakati misalkan habis asar langsung mulai, waktunya berapa lama supaya juga teman-teman orang belajar disiplin juga, ya. Kalau semau-maunya ntar saya kadang-kadang terlambat datang, antum juga kadang-kadang terlambat datang. Tapi kalau ada waktu yang tepat, yang pas, ya Anda serahkan ke antum bagaimana kesepakatannya ini. Langsung pada asar atau bagaimana? Ya, gimana menurut antum? Yang pastinya Anda ngikut aja ke antum. Hari Sabtu Anda kegiatan coba sampai jam 2, sampai maghrib itu Anda udah nggak ada kegiatan. Ya, jadi antum aja, ya saya ngikut aja. Ya, jadi habis asar aja. Ya, terus selesainya berapa jam gitu, atau berapa menit? Supaya saya juga nggak bicara terus. Mungkin antum masih ada apa begitu. Kalau dari habis asar sampai maghrib kepanjangan kayaknya, membosan orang. Iya. 1 jam, 1 jam setengah, atau setengah jam, atau berapa? Supaya saya bisa lihat-lihat jam. Sampai jam 5 aja ya. Termasuk tanya jawab. Jadi jam 5 selesai. Ya. Jadi supaya semua tahu, ya insyaallah orang. Jadi kesimpulannya bahwa taklim pekan depan habis asar dimulai, jam 5 selesai. Oh, sudah lebaran ya. Berarti libur dulu. Pekan keduanya ya. Insyaallah. Iya. Nanti antum yang hubungi teman-teman. Saya juga diingatkan dengan SMS yang pekan keduanya. Insyaallah terus lanjut tentang kajian tauhid. Ya, anak kira itu aja dulu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Ini kayaknya bukan jamaah di sini. Di mana gitu? Atuh udah pergi jauh-jauh ke sini ya? Iya, belum dapat undangan ini. Oh gitu. Jamaah di sini nggak ada yang hadir. Yang asli sini
tidak ada Pak. Yang beli itu juga. Cuma folder. Mau ajak Pak Teguh Marta Teguh udah ada satu. Oh gitu. Masih di kartu. Iya. Dan 2 pekan depan nanti. Iya. Nanti ada komunikasi ya. Kita dari muda kan juga ada Pak Winarno juga ada. Masih kita masih di sini sampai jam 4.